Oke, selagi menunggu teman-teman yang lain, Ibu akan share materinya dulu ya. Sudah kelihatan ya materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Udah masuk semua ya? Atau belum? Belum. Oke, bentar ya. Ini siswanya ada berapa sih, 7H? 33, Bu. 33 ya. Berarti ini kurang. Wah, masih kurang banyak. Yaudah, Ibu mulai nggak apa-apa nih ya? Atau tunggu temannya? Oke, Ibu mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya nih? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Untuk memulai pembelajaran kita ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa lebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Kasih, Bu. Terima kasih ya, Mbak. Untuk apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, itu ya yang belum masuk itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan Garuda Pancasila dulu ya. Oke, ayo Mbak Ketua deh ya, Mbak Ketua untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo Mbak. Garuda Pancasila, aku mendukung Patriot proklamasi
Setiap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara yang adil Santosa di bangsa Ayo maju, Oke, selesai. Terima kasih untuk yang bersemangat hari ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini. Ibu harap kalian bisa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Kalian sudah membaca materi dari Ibu kan? Sudah, Bu. Nah, oke. Tugas, Bu. Oke. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran. Oke, bentar. Tujuan pembelajaran daring dengan menggunakan Zoom Meeting diharapkan peserta didik mampu mempelajari materi tentang komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Sebelum ini ada yang pernah mendengar kata komitmen? Halo. Belum pernah, Bu. Belum pernah? Oke. Bentar, Ibu mau admit teman-teman kalian dulu. Oke. Karena kalian belum mendengar kata komitmen, nah di sini ada pengertian dari komitmen. Nah, komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingannya pribadi. Tuh. Nah, dari gambar tersebut ada yang tahu itu gambar apa? Garuda, Bu. Gambar burung Garuda, Bu. Garuda. Ya, gambar tersebut adalah Monumen Pancasila Sakti yang berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ya, monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila, dan ancaman ideologi komunis. Bisa dibacakan? Siapa yang mau membacakan materi ini? Saya, Siapa yang mau? Ayo. Saya, Bu. Siapa? Saya, Salsabila. Oh, nggih, Mbak, monggo. Saya Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut.
1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 3. Selalu bersemangat dalam berjuang. 4. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 5. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa Indonesia, bangsa dan negara. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Mbak Salsa sudah mau membaca materi. Nah, selanjutnya sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda, salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri. Nah, selanjutnya, dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pengertian Pancasila itu bisa kalian lihat pada alinea keempat di pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuh, jadi kalian yang ingin tahu bisa membuka UUD-nya. Nah, selanjutnya menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku yang nyata di kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengamalkan Pancasila. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta tanah kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Oke. Dari materi tersebut, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oh, berarti sudah cukup jelas ya. Oke. Sekarang Ibu yang bertanya. Oke. Menurut kalian apa sih itu pengertian komitmen? Menurut kalian pribadi ya, dari pengertian di atas itu kalian bisa menyimpulkan komitmen itu apa? Ada yang bisa menjawab? Atau kalau enggak, Ibu silahkan kalian untuk searching di Google untuk mencari pengertian komitmen. Oke, mulai dari sekarang ya, 1 menit aja. Silahkan untuk searching. Kalau nggak salah, komitmen itu mau bekerjasama. Sebagai suatu keadaan di mana seseorang memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan di mana seseorang memihak organisasi tersebut. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh.
Itu adalah pengertian dari komitmen. Terima kasih. Oke, tadi Mbak Siti Aisyah ya. Ya, Bu. Oke. Yang lain? Saya tadi sudah, Bu. Sudah Siapa? menjawab. Salsabila Bunga tadi. Oke, Salsabila ya. Saya juga udah jawab, Bu, tadi. Coba ulangi, Mbak. Saya, Bu. Siapa? Ayo, Mbak. Siapa dulu, Bu? Talita itu mau menjawab, Mbak Talita. Atau yang lain nih, yang tadi sudah menjawab. Aisyah, Bu. Mbak Talita. Siapa? Mbak Quinza. Mau menjawab, Mbak? Bu, saya coba menjawab, Bu. Oke. Komitmen adalah sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu, serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Salah. Oke, terima kasih tadi Mbak Keisha ya. Iya, Bu. Oke, makasih ya Mbak. Sama-sama. Nah, oke, adakah yang lain ingin berpendapat? Atau cukup? Mbak Talita, itu mic-nya belum. Oke, cukup ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Mengapa Pancasila itu dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Adakah yang ingin menjawab? Bu, coba ulangnya soalnya Oke. ulangin lagi, Bu. Ulangi ya. Mengapa Pancasila itu dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Saya pun mau menjawab. Ya, Mbak Salsa, monggo Mbak. Salah satu alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia adalah Pancasila memiliki sifat dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman. Sudah, Bu. Sudah, Mbak. Sudah. Oke, makasih ya Mbak Salsa. Terus yang lain ingin menjawab? Ini mas-masnya nih. Ayo, jawab. Mas Hibatullah, Tarasiba, Mas Ardra. Nggak mau menjawab nih. Saya, Bu. Siapa? Quinsa. Oh, Quinza. Ayo Mbak. Karena jika tidak, maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam bernegara dan berbangsa. Sudah? Sudah. Oke, makasih ya Mbak Quinza. Nah, dari sini ada yang ingin
menjawab lagi? Atau udah cukup? Cukup ya? Wah, cukup ya. Oke. Selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, atau minggu depan kita akan membahas materi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Dan untuk tugas pertemuan hari ini, Ibu sudah share di GCR, Google Classroom. Jadi setelah ini kalian bisa cek langsung di Google Classroom-nya, atau kalian langsung bisa menjawab, mengerjakan, gitu ya. Untuk waktu mengerjakan, terakhir mengerjakan hari Jumat jam 10, tanggal 3 September 2021. Jadi kalian masih punya waktu untuk mengerjakan. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau udah cukup? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, Ibu tutup ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika selama pembelajaran Ibu ada salah kata. Mohon untuk dimaafkan ya, Nana. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah. Terus kalau mau bepergian selalu mengenakan masker, membawa hand sanitizer, dan jaga jarak. Oke. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Salsa. Oh ya, untuk tugas yang kemarin jangan lupa dikerjakan loh ya. Itu kemarin masih banyak banget yang belum mengerjakan, 6 orang kayaknya. Oke. Sudah selesai ya, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Ibu live ya. Iya, Bu. Ya, Bu.